Baik. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, partisipan Mutiara Ramadan Unida pada sore hari ini, segala puji hanyalah bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang besar sehingga kita bisa berpartisipasi dan ikut serta dalam agenda Mutiara Ramadan edisi hari ini, yakni tanggal Sabtu 23 April 2022, yakni dalam agenda Mutiara Ramadan, nasihat Ramadan untuk pelajar, mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan umum. Mudah-mudahan agenda kita ini memberikan manfaat yang besar bagi kita dan tentunya dihitung sebagai suatu amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat tentunya kepada para pimpinan kampus kita, baik itu rektor, kemudian wakil rektor, kemudian dekan, wakil dekan, yang barangkali turut hadir dalam agenda Mutiara Ramadan kali ini. Selanjutnya kepada para kaprodi, kemudian para dosen, kemudian para tenaga kependidikan, kemudian para mahasiswa, dan umumnya kepada seluruh peserta Mutiara Ramadan dan seluruh partisipan yang ikut dalam agenda ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan partisipan Mutiara Ramadan Unida yang kami muliakan, adapun yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini yakni Bapak Dr. Engineering Budi Rahmadia Master Engineering. Beliau merupakan Ketua Prodi Matematika Unida dan beliau merupakan dosen di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Dan adapun topik yang akan kita bahas pada sore hari yang berbahagia ini berjudul ikhlas. Ya, ikhlas ini merupakan istilah yang simpel dan sederhana sekali, akan tetapi sebenarnya inilah yang paling menentukan diterimanya amalan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya kita akan sangat berharap untuk mendengarkan materi dari narasumber kita tentang ikhlas. Tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kepada pemateri kita, Bapak Dr. Engineering Budi Rahmadia Master Engineering, kita persilahkan. Mari Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar suara Bapak, Sidik? Bisa Pak, bersih. Ya, terima kasih Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama dan utama sekali tentu kita semua yang hadir dalam ruang Zoom ini bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam rangka Mutiara singkat ya, Mutiara Ramadan yang sudah rutin diselenggarakan oleh Universitas Dharma Andalas gitu ya. Dan salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan petunjuk bagi kita semua sehingga kita bisa berada pada situasi saat ini. Tentunya beliau suri tauladan kita hingga akhir zaman, gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin sebentar ya, Sidik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, saya mau perlu cas laptop sebentar.
Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa, ya, sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan oleh panitia kepada saya pada sore hari ini, maksimum lebih kurang sekitar 30 menit ke depan, kita akan berdiskusi, konsepnya diskusi saja ya, adik-adik semuanya, karena dengan judul yang diangkat itu sangat sederhana sekali, tetapi maknanya dalam, seperti yang disampaikan oleh Sidik tadi ya. Judul yang akan diangkat itu ikhlas. Ya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi ikhlas itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Ya, banyak orang yang masih belum paham mungkin mengenai konsep dari ikhlas itu sendiri ya. Dan padahal kita juga sering mendengar kata ikhlas tersebut ya. Namun belum paham dengan baik akan maknanya ya. Itulah sebabnya sahabat muslim membutuhkan tema hari ini yang Bapak angkat, ikhlas, dan juga menjadi amalan yang baik bagi kita selaku umat manusia. Nah, adik-adik semuanya ya, bahwasanya sikap ikhlas itu merupakan sikap dalam berlepas diri dari segala amalan yang dilakukan ya. Dan setiap amalan yang dilakukan tanpa rasa ikhlas seperti musafir yang membawa perbekalan. Itu mungkin perumpamaan yang bisa kita ambil contohnya. Tapi bukan berupa makanan, melainkan berupa pasir. Ya. Artinya apa? Artinya di sini adalah perbekalan tersebut hanya memberatkan si musafir saja dan tidak ada manfaatnya. Gitu ya. Nah, ada beberapa contoh ikhlas ya. Apa namanya? Kalau kita bagi ke dalam beberapa bagian, maksudnya ikhlas itu bisa saja dalam bentuk ikhlas dalam beragama dan juga ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita menyikapi dua poin ini? Di dalam ikhlas dalam beragama mungkin sering juga kita rasakan ya. Ini tidak hanya mungkin adik-adik saja, tapi kadang-kadang Bapak sendiri juga merasakannya ya. Bahwasanya ketika kita ingin buru-buru pergi ke kampus katakanlah mau apa namanya itu mau mengajar atau mau pergi kuliah gitu ya. Tetapi ada kemacetan di jalan raya yang kita temui, ada hambatan yang kita temui ya di jalan raya. Rasa-rasanya ini kurang bisa kita terima gitu ya. Nah, tapi dalam kehidupan ini tentu kita tidak bisa juga memaksakan ego kita ya. Nah, di sinilah ikhlas itu berperan ya, berperan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ikhlas enggak kita ketika kita terburu-buru tetapi orang menyeberang jalan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengikhlaskan orang tersebut menyeberang jalan dengan konsekuensinya mungkin kita akan mengalami keterlambatan sekian menit ataupun hanya sekian detik. Atau kita memprioritaskan ego kita tidak dalam artian kita tidak ikhlas, kita tetap tidak memberi kesempatan kepada para penyeberang jalan sehingga kita bisa terima sampai on time di waktu yang telah ditentukan. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, bagaimana dengan contoh lainnya ya? Contoh yang lainnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya, seperti yang Pak sampaikan tadi. Nah, kalau kita berbicara tadi mengenai ikhlas dalam beragama, ya mungkin dalam mengerjakan sholat, ya, dalam mengerjakan sholat, ikhlas nggak kita mengerjakan sholat tepat waktu, ya. 5 kali dalam sehari sholat wajib yang kita laksanakan, ikhlas nggak kita mengerjakan sholat tepat waktu, ya. Ketika azan sudah dikumandangkan di musola kampus, terus kita mungkin masih berada di kantin, ya. Mungkin saja aktivitas di kantin yang juga tidak terlalu urgen atau penting, ataupun aktivitas-aktivitas di dalam ruang kelas mungkin yang tidak terlalu urgen yang sudah bisa kita akhiri. Nah, itu mungkin dalam ikhlas dalam beragama. Ini adalah contohnya dalam ikhlas beragama. Mau nggak kita ikhlas mengerjakan sholat itu tepat waktu untuk 5 waktu yang telah diwajibkan ini. Nah, hal yang lain mungkin dalam ikhlas dalam beragama yang bisa kita ambil contohnya adalah cuaca ya. Cuaca ini terkadang ini meskipun ini mungkin ikhlas dalam kehidupan sehari-hari juga termasuk ya.
Ikhlas dalam beragama, keyakinan juga mungkin bisa kita kelompokkan di sini. Seperti halnya cuaca yang panas, cuaca hujan, ya. Apalagi kalau di daerah kita ini cuaca tidak menentu dan tidak bisa kita prediksi berapa durasi lamanya. Ya. Terkadang cuaca hujan pun tidak merata. Ya. Mungkin hujan di Simpang Haru, tetapi tidak hujan di kawasan Tabing ataupun Air Tawar. Nah, ikhlas nggak kita menerima hal itu? Ya, ini semuanya sudah ketetapan Allah. Sudah ketetapan Yang Maha Esa. Jadi sebenarnya perlu kita ambil hikmahnya. Hujan itu turun, membasahi bumi, bermanfaat untuk menurunkan panas bumi, bermanfaat untuk para petani, terutama yang ke sawah, ya. Tetapi bagi kita yang mungkin pada saat itu tidak bisa menerima situasi tersebut, akhirnya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak ikhlas, ya. Di bahasa Minangnya mungkin deh hujan wari. Waduh, terlambat juga nih pergi ke kampus hari hujan. Ini merupakan kata-kata ringan, tetapi itu merupakan arahnya ke ketidakikhlasan. Arahnya ketidakikhlasan di dalam sehari-hari, di dalam menerima kondisi saat itu. Nah, ini contoh-contoh yang sangat sederhana sekali. Mungkin masing-masing kita yang hadir dalam ruang Zoom ini juga pernah itu ya, terucap kalimat-kalimat yang tidak ikhlas itu. Kalimat-kalimat yang tidak ikhlas itu. Nah, itu mungkin contohnya. Nah, jadi Bapak lanjut ya. Di dalam konteks beribadah, bersikap ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan penuh rasa ikhlas karena Allah SWT. Nah, ini. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu pasti harus ikhlas, dan itu adalah semata-mata untuk ridho dari Allah SWT, untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan bukan karena sikap lainnya seperti hanya ingin dipuji, ya, supaya dilihat oleh orang lain, atau ingin terlihat soleh saja, tapi benar-benar beribadah karena Allah SWT. Ya. Jadi terutama di bulan Ramadan ini tentunya kita bisa mengukur ya ibadah kita tersebut ikhlasnya apakah hanya di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan pun kita juga ikhlas melaksanakannya. Ya. Nah, sering kita lihat, sering kita temui di sekeliling kita ini, ya, rumah-rumah ibadah, masjid, musola itu ramainya di saat Ramadan. Jumlah safnya itu kalau yang laki-laki bisa lebih dari 3, 4 dan seterusnya. Tetapi kalau di hari-hari biasa mungkin satu saf itu sendiri tidak penuh. Ya. Jadi balik lagi ke keikhlasan kita itu. Ikhlas beribadahnya itu apakah hanya ikhlas dalam beribadah secara all-out itu ya, secara optimal itu, apakah hanya di bulan-bulan suci Ramadan ataupun sudah menjadi rutinitas keseharian. Nah, itu mungkin kita sendiri yang bisa menjawabnya, dan tentu ini menjadi motivasi tidak hanya bagi mahasiswa tetapi juga bagi Bapak sendiri. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Baniyah ayat 5, Allah SWT berfirman, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ya. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus berlaku ikhlas dalam beragama. Ya, seperti yang Bapak contohkan tadi, berlaku ikhlas di dalam menjalankan sholat 5 waktu. Jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi lebih runyam. Ya. Seolah tidak ada efek atau hal yang membekas dari agama itu sendiri. Dan banyak orang jadi sibuk dengan urusan dunianya dan tidak menempatkan agama sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya. Mungkin khususnya adik-adik mahasiswa ini, ya, kalau saudara mungkin saat ini lagi lagi hobi-hobinya bermain game online, ya. Jadi semuanya terundur, ya. Baik dari segi beribadah ataupun dari segi belajarnya, semuanya bisa bergeser menjadi tidak prioritas. Itu mungkin menjadi catatan bagi kita semua di sini.
Nah, tentunya semoga kita dihindari dari sikap-sikap seperti itu ya. Nah, dengan melakukan ikhlas dalam beragama, maka segala urusan dalam hidup akan menjadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih terang, sehingga beragama menjadi lebih mudah. Jadi ringan saja kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Plong, hati ini mungkin ada kenyamanan kalau tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu tepat waktu, mungkin ada semacam rasa gelisah di dalam hati ini. Nah, itu artinya berarti kita sudah ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut ya, karena kita sudah tidak tentram, tidak nyaman ketika ibadah kita tersebut tidak sempurna. Nah, sikap ikhlas ini sangat penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya, karena segala amalan yang tidak disadari dengan sikap ikhlas maka tidak akan sah di mata Allah SWT. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya semakin ikhlas seseorang dalam melakukan amal kebaikan, maka akan semakin besar juga balasan yang diterima oleh kita, dan amalan itu pun akan semakin bernilai di mata Allah SWT. Maka untuk itu pupuk dan latihlah diri kita untuk bersikap ikhlas di dalam segala hal. Ya. Nah, tadi Bapak sudah memaparkan ya, itu ikhlas dalam beragama, terus mungkin kita perlu mengkaji juga ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Meskipun sedikit contohnya juga sudah Bapak sampaikan tadi di bagian awal diskusi kita pada sore hari ini. Nah, adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, dalam kesempatan kali ini Bapak ingin menguraikan tentang ikhlas yang harus diterapkan dalam kehidupan dalam segala bidang, ya, dalam kehidupan dan segala bidang. Ya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya ikhlas merupakan sikap yang dimana kita memberikan bantuan ya, ataupun pertolongan pada orang lain, tapi tidak mengharapkan imbalan apapun dari hal tersebut. Nah, ini sangat indah sekali ya kata-kata seperti ini. Kita menolong orang tetapi tidak mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Nah, ikhlas ini sangat berperan penting di dalam kehidupan, karena apabila kita melakukan sesuatu dengan penuh keterpaksaan, maka Allah SWT tidak akan mencatat amal itu sebagai bagian dari perilaku ikhlas. Ya. Orang-orang yang bersikap ikhlas setiap melakukan sesuatu yang baik, yang ia sukai maupun tidak sukai, maka orang itu akan diliputi kebahagiaan. Nah, Allah mengetahui segala hal yang kita lakukan dalam hidup, termasuk amalan baik yang dilakukan dengan ikhlas, dan tak perlu dilihat oleh orang lain, dan yang penting Allah tahu bahwa semua yang kita lakukan tersebut dengan penuh keikhlasan. Ketika seseorang berbuat baik karena Allah, maka dia tidak sedang bermuamalah ya pada orang lain. Hal itu semata-mata hanya karena Allah SWT. Ya, sepertinya ya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ambil contoh yang lainnya adalah mungkin tolong menolong seperti yang disampaikan tadi ya. Tolong menolong, kalau seandainya kita melihat ada orang yang butuh pertolongan, tidak hanya dalam pertolongan dari segi hal yang fisik, tetapi mungkin hal-hal lain yang bisa kita bantu. Nah, mungkin ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan atau mempertajam keikhlasan diri kita dalam bersosial di lingkungan, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalau kita kaji lebih mendalam, bahwasanya semakin sering kita bersikap ikhlas, maka semakin tak ada orang yang mengetahui semakin sering seseorang bersikap ikhlas, maka semakin tak ada orang yang mengetahui amalannya tersebut. Dan semakin Allah mengenal kita, maka Allah pun akan semakin mencintai kita. Ya. Apa bukti Allah mencintai kita? Ya. Bukti dari Allah mencintai kita tentunya tidak berupa materi saja, ya. Kesehatan, ya, nikmat hidup, ya, berkecukupan, merasa cukup, ya. Itu adalah salah satu bukti Allah mencintai kita. Ya. Mungkin adik-adik mahasiswa hanya punya uang
200.000, tinggal 200.000 hingga akhir bulan ini. Tetapi sejauh ini saudara merasa cukup. Gitu. Nah, tetapi kalau seandainya saudara tidak merasa cukup, aduh, gelisah, tinggal 200.000, cukup atau tidak cukup nggak nih hingga akhir bulan? Nah, mungkin ini rasa ikhlasnya tidak sempurna. Gitu ya. Tetapi ketika saudara merasa cukup, masih bisa mengarrange pengeluaran dengan sisa uang yang ada, itu sepertinya saudara sudah mendapatkan keikhlasan dari Allah SWT, rasa cinta dari Allah SWT. Maka oleh karena itu ya, janganlah pedulikan komentar orang lain, karena keikhlasan itu hanya untuk Allah SWT. Jadi tidak perlu kita terkontaminasi dari orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin sebagai penutup ya, terkait dengan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari ini, kita semua di sini sudah tahu bahwa bersikap ikhlas ini sangat penting. Maka tentunya mari kita bersama-sama terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian saja mungkin untuk topik ikhlas yang Bapak sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ataupun sesi yang lainnya dari yang sudah di-set oleh moderator. Saya akan kembalikan ke moderator. Silakan Sidik. Banyak maaf kalau seandainya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Budi selaku pemateri kita yang sudah memaparkan tentang sifat ikhlas. Ya, kita tarik kesimpulan bahwasanya ikhlas merupakan salah satu modal utama kita dalam menjalani kehidupan ya Pak ya. Ya. Apalagi kita sebagai seorang Muslim, sebagaimana juga disampaikan tadi dalam surah Al-Bayyinah tersebut, bahwasanya memang tidaklah Allah menyuruh kita itu untuk beribadah kecuali harus diliputi, disertai dengan rasa ikhlas dalam hati kita. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam melewati berbagai peristiwa, berbagai adegan-adegan dalam hidup kita, hendaklah kita melewati itu semua dengan disertai sifat ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat ini. Baik, Bapak Ibu beserta rekan-rekan semuanya, kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita, dipersilakan. Kalau tidak mungkin dari moderator dulu yang bertanya, Pak. Ya, silakan Sidik. Baik, Pak. Jadi pertanyaannya, bagaimana korelasi antara ikhlas ini dengan kesuksesan yang dicapai seseorang gitu, Pak? Apakah ikhlas akan mempengaruhi seseorang untuk bisa mencapai tujuannya atau ya mencapai impiannya gitu? Ya, terima kasih Sidik. Ini pertanyaan yang sederhana, tetapi ini setiap orang pasti mengharapkan kita sudah ikhlas, tentu kita mengharapkan sukses ya, di karir ataupun di pendidikan, di perkuliahan dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya ya korelasinya ini ya tentunya semuanya atas kuasa Allah ya. Makanya kita itu diuji rasa ikhlas itu kita tidak tahu ya. Sampai sejauh mana kita itu akan diuji. Apakah kita diuji 1 tahun, 2 tahun, atau hanya hitungan hari. Tetapi kalau seandainya kita tetap berikhtiar, bersabar, tetap ikhlas ya, kita mungkin mengharapkan apa yang ingin kita capai itu mungkin hitungan minggu, tetapi tidak terwujud ya. Nah, mungkin di situ pula Allah menguji kita. Saya perpanjang, saya ingin melihat betul apakah Sidik ini benar-benar ikhlas dalam menjalani rutinitasnya, pekerjaannya. Mungkin Allah akan tetap menguji gitu ya. Tidak jarang kita lihat ya, mohon maaf ya, masyarakat sekitar mungkin kita lihat orangnya rajin beribadah ya. Rajin beribadah. Semua keluarganya rajin beribadah. Tetapi kehidupannya seperti itu saja. Tetapi mungkin yang bersangkutan sendiri juga karena keikhlasannya itu juga dia merasa menikmati gitu ya. Menikmati kehidupan yang dia alami, dia jalani tersebut ya. Ya.
Ya tentunya pasti semuanya itu rahasia ilahi pasti ada di balik itu ya. Jadi kalau yang Bapak sendiri sejauh yang Bapak lihat susah juga kalau seandainya kita dalam tanda kutip hitung-hitungan gitu Sidik mungkin ya. Kita ikhlas dan kita melakukan ibadah, membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran dengan baik, rutin, tetapi apa yang kita harapkan tersebut masih belum dikabulkan. Nah mungkin ini ya balik lagi mungkin ke hati kita masing-masing ya. Mungkin kita perlu meningkatkan keikhlasan kita itu tersebut lebih kuat lagi, ataupun mungkin apa yang kita harapkan tersebut mungkin tidak baik menurut Allah. Nah, mungkin itu jawabannya Sidik. Ya, jadi keep ikhlas ya di dalam segala hal, dalam segala situasi yang kita hadapi. Gitu. Betul. Intinya ikhlas kita jadikan modal utama dalam hati kita ya Pak. Ya, maka betul. insya Allah setiap peristiwa yang akan kita lalui nanti akan terasa ringan. Nah, insya Allah. Ringan betul. Dan tentunya mendapat kemudahan dari Allah SWT. Ya, amin insya Allah. Ya. Baik, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Waktu kita masih ada 4 menit lagi menjelang pukul 6. Assalamualaikum Pak Budi. Saya Pak Idwar nih, kamera saya nggak bisa. Waalaikumsalam Pak Ed. Aduh, ini kalau saya Buya Edward yang nanya saya jadi gampang. Pertanyaannya gampang Pak Budi, mungkin kebiasaan kita sehari-hari. Ini tadi juga ada disinggung-singgung, kita ke kampus, tujuannya sudah pas waktu, misalnya masuk jam 7.30, ternyata di jalan terjadi kemacetan atau yang lain-lain hal. Nah, kita sudah niat dengan ikhlas. Nah, lalu sampai di kampus jam 8. Lalu niat kita yang ikhlas tadi, apakah itu bisa dinilai oleh Allah sebagai niat yang sesuai yang kita inginkan tadi, atau ada kesalahan kita dari pemberangkatan tadi? Karena dalam pengisian Serdos itu kita juga diharapkan menguraikan jabaran aktivitas kita itu. Kita dari rumah berapa kilo, jam berapa sampai di kampus. Nah, sebenarnya niat kita kan sudah ada, tetapi terjadi di jalan semacam ya kemacetan atau eksiden-eksiden lainnya. Nah, bagaimana penilaian ikhlasnya itu Pak Budi? Kira-kira menurut Allah itu sudah bisa dinyatakan sebagai niat kita sampai atau tidaknya? Ya. Cukup Pak Budi. Terima kasih Pak Ed atas pertanyaannya yang menarik sekali ya. Ini kejadian-kejadian di lapangan, tentunya kejadian-kejadian yang tidak kita bisa kita hindari gitu ya, Pak Ed dan adik-adik mahasiswa ya. Nah, tentunya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Mungkin kita sudah set kalau jarak tempuh itu dari rumah atau dari kos itu membutuhkan waktu 30 menit, tetapi kita coba lebihkan waktunya 10 menit lebih awal. Mungkin total waktu yang akan kita peroleh itu, yang akan kita habiskan itu sekitar 40 menit. Tetapi dengan settingan waktu tersebut ternyata masih ada juga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam perjalanan. Sehingga waktu kita sampai di kampus itu sudah melewati 7.30. Nah, ini bagaimana konsekuensinya dalam konsep keikhlasan dalam agama Islam gitu. Ya, tentunya ini akan mengurangi kalau seandainya kita menjadi tidak menerima situasi tersebut, dalam artian kita kecewa. Kita kembali lagi, ini semuanya ketetapan oleh Allah SWT apa yang kita jalani di dunia ini. Jadi tentunya akan mengurangi sedikit pahala kita dibandingkan dengan kita yang benar-benar ikhlas menerima situasi tersebut. Bisa saja ya mungkin ketentuan-ketentuan ini ada dibahas ya di dalam Al-Quran mungkin ya. Tapi saya yakin baik bahwasanya itu akan memberikan minus bagi pahala kita baik. Jadi ya tentu alangkah baiknya kita tetap ikhlas menjalani situasi tersebut gitu ya. Jadi ya tentunya kita dalam beribadah ini tidak
harapan kita tidak mendapatkan apa nilai-nilai minus dari Allah tentunya ya. Nah, itu. Mungkin itu Pak Id. Oke, terima kasih Pak Budi. Berarti kita harus siap dengan lagi apa dengan konsep perjalanan kita atau niat kita tadi itu. Iya, betul Pak Id. Ya, kalau di Padang sekarang sudah macet. Kalau dulu Padang ini bisa berlari. Sekarang sudah berbeda hampir sama dengan Jakarta. Apalagi Ya. seminggu mau Lebaran. Cukup, Betul, terima betul, kasih Pak Budi atas jawabannya. Ya. Mungkin ada lagi Pak Sidik, Bu Anet, mungkin ada yang masuk nih, mungkin tanya Bu Anet ini atau siapa lagi, Pak Najmudin, Bu Nurweni ada juga, atau mahasiswa ini kenapa tidak ada yang bertanya mahasiswa ini? Jangan-jangan ini ibu-ibu Pak Id. Ya. Karena ibu-ibu ini kita nggak bisa kontrol juga ya. Mungkin sekarang udah mau mendekati buka puasa Pak Id. Sepertinya ini sudah lagi apa memecah batu es di belakang. Ya, karena apa yang dijelaskan Pak Budi udah cukup jelas sekali Pak. Terima kasih, jelas sekali Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Anet. Iya. Satu lagi mungkin Bapak Ibu Sidik dan adik mahasiswa ya, mungkin ini pengamatan pribadi saja ya, termasuk ini keikhlasan dalam beribadah itu dan keikhlasan shopping gitu ya. Nah, ini sering kita temui ini dalam menjelang Lebaran ini. Kan terkadang sesudah maghrib itu kalau saya melewati Baspo itu ya, ya itu sudah panjang macetnya mulai dari batalion itu sudah panjang antrinya tuh Pak Id, kalau kita dari arah Lubuk Buaya itu Pak Id. Ya Bapak tadi Ibu. aja saya jam mau sholat asar aja di UNP sudah macet Pak. Nah ya ini adalah keikhlasan beribadah. Jadi yang saya pertanyakan di sini khususnya bagi diri saya pribadi ya. Apakah mereka sesudah maghrib itu langsung hunting ke mall, terus meninggalkan tarawehnya, ataupun kegiatan-kegiatan beribadah yang lainnya di rumah-rumah ibadah, di masjid, musola itu ya. Nah, atau mungkin ya, itulah mungkin ya, ini keikhlasan mau shopping dengan keikhlasan beribadah ini bertolak belakang jadinya. Ya itulah kondisinya. Yang saya amati di lapangan saat ini Pak Id. Mungkin Pak Id juga merasakan hal yang sama. Ya, bukan ceramah Pak Budi aja. Di masjid dari 2 hari kemarin, Ustadz juga ceramah seperti itu. Masjid seminggu 10 pertama itu panitia kerepotan. Ya. Nah, minggu kedua sudah mulai sedikit. Minggu ketiga, tiga 10 terakhir. Nah, ini tinggal calon-calon camat saja tinggal lagi. Apa tuh Pak camat Pak? Istilah orang kampung calon mati yang akan mau mati aja. Oh gitu. Itu sama dengan itu keadaannya Pak Budi. Ya mungkin bisa jadi Pak Id. Ya. Itulah realitanya Pak Id. Ya. Ya. Baik, mungkin gini ya Pak Budi, sedikit ini. Yang pasti ikhlas itu mudah kita ucapkan, kita sampaikan, tetapi sulit mungkin untuk diimplementasikan ya Pak Budi ya, terutama mungkin diri saya sendiri gitu loh Pak Budi. Betul Bu, betul. Saya juga masih dalam tahap belajar. Ini apa yang barusan Ibu sampaikan tadi ini betul sekali itu Bu. Jadi mudah untuk kita ucapkan hanya satu kata ikhlas. Tetapi untuk mengimplementasikannya seperti apa ya, berat sekali gitu ya. Gitu. Nah, terkadang dalam situasi tertentu mungkin kita sangat berat sekali untuk menerimanya gitu ya. Ya tapi ya kita harus, karena kita memiliki kepercayaan ya, mungkin kita harus tetap mengasah rasa ikhlas dalam hati kita ini. Mungkin itu Bu Anet, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya. Terima kasih Pak Budi, menarik sekali materinya hari ini Pak Budi. Ya, sama-sama Bu Anet. Semoga selamat dalam perjalanan. Sepertinya sedang jalan Bu Anet ya. Iya, macet juga nih Pak Budi. Amin. Ya ikhlas Bu. Ya. Ikhlas menghadapi kemacetan Bu Anet. Semoga selamat sampai di rumah dan bisa berbuka puasa bersama keluarga segera. Baik. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Pak Budi sebagai pemateri kita yang sudah memaparkan tentang materi yang berjudul ikhlas.
Dan ya sebagaimana realita yang sudah kita saksikan juga setiap Ramadan, memang di malam pertama itu shaf itu sangat penuh sekali ya Pak, dan sampai 5 baris kadang gitu, 5 shaf. Akan tetapi memang menjelang akhir Ramadan itu shaf itu semakin mengalami kemajuan gitu Pak. Ya. Makin mengalami kemajuan, makin maju jadi 4 shaf, jadi 3 shaf, akhirnya tinggal 1 shaf ya Pak. Tentunya ini sangat disayangkan sekali dan mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kami kira kita sudah sampai ke penghujung acara kita pada sore hari ini, yakni Mutiara Ramadan Unida edisi Sabtu 23 April 2022. Mudah-mudahan agenda ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan mudah-mudahan menjadi amal jariah tentunya bagi Pak Budi yang menyampaikan. Amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita tutup acara kita, izinkanlah kami menyampaikan bahwasanya Universitas Dharma Andalas sudah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2022-2023 yang itu bisa diakses melalui spmb.unida.ac.id. Pendaftaran sudah kita buka dari tanggal 14 Maret kemarin hingga 28 Mei mendatang. Tentunya itu untuk gelombang pertama. Dan tentunya kita akan membuka gelombang selanjutnya menjelang perkuliahan dimulai September nanti insya Allah. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi yang sudah Terima kasih, meluangkan Pak. waktunya. Ya, terima kasih Pak Id, terima kasih Ya, Bu Anet, sama-sama. terima kasih adik mahasiswa, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Ya. kalau ada salah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin live semuanya lagi ya, karena mau Ya. persiapan. Oke Pak Id.